Cerita ini hanya imajinasi saja, tidak nyata. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan hal-hal lainnya, itu murni ketidaksengajaan atau kebetulan semata. Dan saya sebagai penulis memohon maaf. Misteri Selendang Sutra, episode ke-8. Di sebuah tempat, di tepi sebuah lembah berkawah, berdiri dua orang makhluk yang berasal dari dunia yang berbeda. Mereka berdua saling berhadapan. Seperti itu rupanya. Baiklah, tidak usah kau paksakan untuk menghancurkan pelindung itu, ujar seorang pria berjenggot putih. Matanya jauh memandang ke dasar kawah yang dipenuhi larva yang begitu panas. Tapi aku ingin sekali menghancurkan mereka. Walaupun tempat mereka telah dilindungi, aku sudah memiliki cara agar bisa masuk ke sana tanpa harus berusaha payah merusak pelindung itu. Mata pria tua berjenggot putih itu menatap makhluk yang memiliki satu cula di kepalanya itu dengan penuh selidik. Tidak usah kau lakukan. Rencanaku berubah. Tapi, aku sudah bersusah payah mendapatkan bidak agar bisa memasuki pulau itu. Makhluk bercula itu protes, merasa usahanya telah diabaikan oleh pria tua itu. Jin Shoek, apa kau ingin melangkahiku? Tanya pria tua itu dengan tatapan penuh ancaman. Mendapat tatapan mata yang begitu tajam dari pria itu, makhluk dari golongan jin yang bernama Shoek itu menunduk. Tidak tuan, nada suara Jin Shoek begitu rendah. Padahal dalam hatinya ada amarah dan kekesalan terhadap keputusan yang diambil oleh pria tua itu. Ya sudah, aku pergi dulu. Sepertinya waktu yang aku tunggu telah datang. Kau konsentrasi saja dengan jiwa-jiwa wanita yang harus kau ambil. Perintah pria tua itu kepada Jin Shoek. Pria tua itu kemudian menghilang dari hadapan Jin Shoek. Jangan kau kira aku bonekamu. Aku tahu apa yang kau incar, dan kupastikan kau tidak akan memilikinya, karena akulah yang akan mendapatkannya, ujar Jin Shoek saat pria tua itu benar-benar telah pergi, dan kemudian tertawa lewat. Hahaha, aku akan jadi penguasa 6 dunia. Hahaha. Berapa lama lagi kita sampai ke tempat sang pertapa? Tanya kepala suku kepada Ifriti dengan perasaan curiga. Ifriti, itulah nama gadis cantik yang ditemui kepala suku di telaga. Gadis itu membawa kepala suku untuk menemui sang pertapa, dan sudah beberapa hari mereka hanya berputar-putar di dalam hutan. Ifriti berhenti melangkah, dan kepala suku pun ikut berhenti tepat di belakang Ifriti. Sudah waktunya. Pejamkan matamu, perintah Ifriti. Walaupun kepala suku masih menaruh rasa curiga, tapi tetap saja dia mengikuti perintah Ifriti untuk memejamkan mata. Ifriti berdiri di samping kepala suku, kemudian tersenyum memandang kepala suku yang sedang memejamkan mata. Manis. Ifriti menggenggam tangan kepala suku. Tetap pejamkan matamu, perintah Ifriti saat melihat kepala suku hendak membuka mata. Tentu saja kepala suku terkejut saat tangan lembut Ifriti menggenggam tangannya. Tapi karena sudah dapat peringatan agar tidak membuka mata, kepala suku hanya diam. Hanya jantungnya yang begitu ribut. Ada sesuatu yang membuat kepala suku seperti sedang berada di taman yang indah, dengan suasana yang begitu tenang. Bukalah matamu, perintah Ifriti. Saat Ifriti memerintahkan kepala suku untuk membuka mata dengan nada lembut, kepala suku merasakan nada dan intonasi yang diucapkan oleh Ifriti sangat tidak asing di telinganya. Ya, suara itu mengingatkan kepala suku dengan suara seorang perempuan yang hadir dalam mimpinya saat kepala suku dibuat pingsan oleh seekor kelinci misterius.
Kenapa aku merasa nada suara Ifriti begitu akrab terdengar? Ucap kepala suku dalam hati. Bukalah matamu. Perintah Ifriti lagi ketika dia mendapati kepala suku masih belum juga membuka mata. Saat kepala suku membuka mata, pandangan kepala suku langsung tertuju ke arah pria tua yang sedang duduk bersila di atas sebuah batu cadas, runcing yang bentuknya seperti tombak. Kepala suku merasa heran melihat hal ganjil tersebut. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa duduk di atas batu cadas yang runcing, dan bahkan orang tersebut tidak terjatuh sama sekali? Apa mungkin batu cadas yang runcing itu selip di lubangnya orang tua itu, hingga dia tidak jatuh? Dan kalau memang selip, pasti Kepala suku tidak ingin membayangkan hal lain tentang orang tua yang ada di hadapannya. Karena itu membuat perasaan kepala suku ngilu sendiri. Dia adalah sang pertapa. Bisik Ifriti membuyarkan prasangka buruk kepala suku terhadap batu cadas runcing itu. Kepala suku menoleh ke arah Ifriti, kemudian kembali memperhatikan orang tua yang diakui oleh Ifriti sebagai sang pertapa. Walaupun selama ini kepala suku belum pernah melihat langsung wajah sang pertapa, tapi kepala suku tidak meragukan pengakuan Ifriti karena bisa dilihat dari kekuatannya dan juga karisma yang terpancar dari orang tua tersebut. Sang pertapa membuka mata. Akhirnya kalian datang juga, ujar sang pertapa sambil merapikan kumisnya yang putih dengan telunjuk dan ibu jarinya. Salam hormat Tuan. Ifriti membungkuk memberi salam dan diikuti oleh kepala suku. Sang pertapa turun dari atas batu cadas menghampiri dan berdiri di hadapan kepala suku. Saat sang pertapa berdiri tepat di hadapan kepala suku langsung bersimpuh dengan satu kaki dan tangan kanannya memegang dada. Izinkan hamba mengutarakan. Berdirilah, ujar sang pertapa memotong ucapan kepala suku. Aku sudah tahu maksud dari tujuanmu datang kemari. Kepala suku berdiri. Terima kasih Tuan. Duduklah kalian, perintah sang pertapa. Kepala suku dan Ifriti duduk di atas sebuah lempengan batu yang cukup besar, yang terletak tidak jauh dari batu cadas yang diduduki oleh sang pertapa tadi. Setelah duduk, kepala suku langsung mengutarakan permohonannya. Tuan, sudilah kiranya Tuan ikut aku ke Pulau Situngkus. Sang pertapa mengelus-elus kumisnya, matanya menatap Ifriti sejenak, kemudian kembali duduk di atas batu cadas. Aku tidak bisa ikut denganmu. Tolonglah Tuan, bantu kami untuk menghancurkan makhluk itu. Sudah banyak gadis-gadis perawan yang sudah menjadi korban keganasannya. Maafkan aku, bukannya aku tidak mau, tapi memang tidak ada gunanya aku ke sana. Karena makhluk itu sangat kuat, melawannya sama dengan aku mencari mati. Sang pertapa diam sesaat, matanya menatap wajah kekecewaan kepala suku, dan kembali berkata, tapi aku ada solusi untuk masalah ini, dan aku yakin kau bisa melakukannya. Apa itu Tuan? Aku akan melakukannya, walau nyawaku sebagai taruhannya, asalkan rakyat dan keluargaku selamat, ucap kepala suku dengan yakin. Tiba-tiba saja, Ifriti yang duduk di samping kepala suku menggenggam tangannya. Kepala suku terkejut dan menoleh ke arah Ifriti yang sedang tersenyum. Kepala suku membalas senyuman Ifriti dan mengucapkan terima kasih karena telah memberinya semangat. Terima kasih. Sang pertapa yang melihat perilaku Ifriti mengerutkan kening. Selama Ifriti mengikutinya dengan waktu yang begitu lama, sang pertapa belum pernah sekalipun melihat Ifriti bertingkah seperti itu. Karena bukan tidak jarang juga Ifriti bertemu dengan seorang pria. Tuan, apa yang harus aku lakukan? Tanya kepala suku lagi. Ada sebuah legenda mengatakan
Setelah 900 tahun alam ini tercipta, akan datang sebuah malapetaka yang akan menimpa seluruh alam semesta. Dan itu benar-benar terjadi sekitar 3000 tahun lalu. Bangsa iblis murka akan kemuliaan para manusia. Mereka tidak bisa menerima hal itu dan mulai menghancurkan para manusia, baik dari segi raga maupun hati. Bukan hanya manusia saja, bahkan bangsa siluman dan jin tak luput dari keganasannya. Sang Pertapa menarik napas dalam. Saat kekacauan semakin menjadi-jadi, lahirlah seorang pahlawan wanita dari bangsa manusia dan seorang anak laki-laki dari bangsa jin. Mereka berdua bersatu berjibaku melawan kejahatan para bangsa iblis. Bangsa iblis berhasil dikalahkan, namun mereka berdua raib entah kemana. Menurut apa yang aku ketahui, kedua legenda itu menjadi sepasang selendang sutra untuk menyegel sisa-sisa bangsa iblis agar tidak keluar dari dunia mereka. Kepala suku dengan sangat serius mendengarkan kisah yang dituturkan oleh Sang Pertapa, tapi tidak dengan Ifriti, karena dia sudah sering mendengar kisah tersebut. Bahkan waktu Ifriti kecil, orang tuanya sering menceritakan kisah tersebut sebagai penghantar tidurnya. Tapi ada satu hal yang mengganjal di benak Ifriti setelah dia kembali mendengar kisah itu. "Maaf Tuan, kalau hamba boleh bertanya, apa hubungan kisah ini dengan Kakanda kepala suku?" Tanya Ifriti yang tanpa sadar ada satu kata yang seharusnya tidak keluar dari mulutnya. Sang Pertapa kembali mengerutkan kening. Tatapan mata Sang Pertapa yang tertuju kepada Ifriti dipenuhi dengan tanda tanya. Bukan karena pertanyaan yang diajukan oleh Ifriti, melainkan kata Kakanda yang terselip di dalam pertanyaan tersebut. Tapi Sang Pertapa tidak ingin membahas tingkah pengikutnya itu dan mengabaikannya saja. Kepala suku harus menemukan kedua selendang itu, ucap Sang Pertapa menjawab kebingungan Ifriti. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan saya ucapkan semoga kalian semua teman-teman sehat, panjang umur, dan mudah rezekinya. Amin. Terima kasih dan tunggu episode selanjutnya.